Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Telur, apa yang terjadi padamu? Maksud kamu apa? Kemana kamu akan pergi? Tanya Chu Feng. Chu Feng sangat gelisah, dan dia sudah kehilangan akalnya. Tanpa sadar, dia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Bajingan, kamu masih berani memanggil aku telur. Aku kan sudah bilang, untuk memanggil aku sebagai ratu. Balas si ratu sambil tersenyum dengan indah, dan itu menyentuh hati sanubari seseorang. Namun, ketika Chu Feng melihat bahwa pada saat itu hatinya terasa masam, dan emosi yang dia rasakan tak terlukiskan. Ratu, apa yang terjadi padamu? Katakan padaku. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Apakah kamu akan meninggalkan aku? Tanya Chu Feng lagi. Hati Chu Feng sangat was-was, dan matanya bahkan agak lembab. Meskipun dia tidak mengenal si ratu terlalu lama, tapi si ratu telah tumbuh bersama dengan Chu Feng. Keduanya berbagi satu tubuh, dan si ratu bahkan menemani Chu Feng saat dia mengalami semua yang ada dalam ingatannya. Perasaan itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Jangan khawatir, aku hanya lelah saja. Aku akan baik-baik saja setelah aku tidur sebentar. Kamu punya skill rahasia kan? Egi bertanya dengan prihatin. Chu Feng dengan tegas mengangguk. Itu sangat bagus jika kamu mendapatkannya, sehingga dengan paksa mengambil alih tubuh kamu, itu tidaklah sia-sia, balas si ratu. Senyum si ratu semakin manis, tetapi tubuhnya semakin transparan. Bisa dilihat bahwa, dia sudah siap menghadapi situasi itu. Apakah itu karena kamu telah mengambil alih tubuhku, dan itu menyebabkan kerusakan padamu? Atau apakah kamu menghabiskan kultivasi kamu untuk aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng. Chu Feng akhirnya mendengar firasat dan dia tanpa henti menyesali hatinya. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak peduli apa alasannya, itu aku lakukan secara sukarela. Pada saat yang sama ketika kamu berkultivasi dengan rajin, kamu perlu melindungi diri sendiri. Meski aku tidak bisa menyaksikan kamu dan Gong Luyun bertarung, aku tahu kamu bisa menang. Ingatlah, aku di sini bersamamu, dan kamu tidak bertarung sendirian, ucap si ratu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh si ratu menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, ia bahkan menjadi cahaya dengan beragam warna. Cahaya-cahaya itu memiliki berbagai macam warna, dan sangat indah. Mereka mengepung Chu Feng saat mereka berputar di sekitarnya, dan seolah-olah tidak mau berpisah dengannya. Tetapi mereka harus melakukan perpisahan terakhir. Ratu, apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkanmu? Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkanmu? Tanya Chu Feng. Chu Feng terus berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Hanya ketika cahaya yang mengelilinginya menghilang, dia dengan lemah duduk di tanah dengan lemas, itu saat tatapannya menjadi tak bernyawa. Hatinya sakit saat si ratu meninggalkannya seperti itu. Dia tidak bisa merasakan aura ratu lagi, dan rasa sakit yang tak terkatakan mulai menyebar dari hatinya. Seolah-olah jiwanya terbelah dua saat ia pergi bersamanya. Ratu, aku akan menyelamatkanmu, ucap Chu Feng. Setelah beberapa saat, Chu Feng perlahan-lahan mulai sadar. Ketidakberdayaan di wajahnya memudar, dan yang menggantikannya adalah tekad. Meskipun saat ini dia tidak bisa merasakan aura si ratu, kontra-koneksi roh yang dia buat dengan ratu masih ada di sana. Itu berarti bahwa dia belum mati, jadi pasti ada cara untuk membangunkannya kembali. Meskipun dia tidak tahu metode seperti apa itu tidak berarti bahwa spiritualis dunia lain tidak tahu. Jadi, Chu Feng perlu kembali ke sekolah Azure Dragon, dan meminta bantuan Zhuge Liuyun. Secara keseluruhan, ia harus menyelamatkan si ratu tanpa peduli dengan harganya. Setelah memutuskan itu Chu Feng tidak ragu-ragu lagi, dan dia pertama kali melihat sekeliling di dalam makam. Dia ingin menemukan beberapa harta karun yang ditinggalkan oleh Murong Xiaoyao, tetapi dia menemukan bahwa selain simbol dan pola pembentukan yang diuraikan oleh gadis berpakaian ungu itu, dan tidak ada apa-apa lagi di sana.
Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu, Chu Feng hanya bisa melihat jubah spiritualis dunia abu-abu yang dia ambil dengan paksa dari gadis berpakaian ungu sebelumnya. Dia menemukan bahwa jubah itu sama sekali tidak sederhana. Itu tentu saja merupakan hal yang berharga, dan mungkin di masa depan dia bisa menjualnya dengan harga yang baik, sehingga dia bisa membeli beberapa manik-manik origin untuk dia serap. Chu Feng kemudian memasuki lubang hitam, dan setelah bimbingan kekuatan menarik dalam kegelapan. Setelah itu, Chu Feng tiba di lokasi tertentu di pegunungan White Tiger. Dia dengan fokus segera melihat, dan dia masih bisa melihat White Tiger Villa yang masih dalam pertempuran. Namun pada saat itu, tidak ada teriakan dan suara membunuh dari sebelumnya, dan sepertinya pertempuran itu mulai stabil. Setelah itu, Chu Feng tidak memperhatikan hal itu. Dia menemukan kuda cepat dari sebelumnya, dan mulai kembali ke Sekte Azure Dragon. Pegunungan Tiger White tersegel, dan mereka dengan kultivasi Yeseng lemah hampir tidak memiliki cara untuk pergi. Tetapi setelah beberapa penyelidikan, Chu Feng masih menemukan jalan keluarnya. Setelah beberapa saat berkeliaran, dia akhirnya kembali ke Sekte Azure Dragon. Namun saat berada di pintu masuk ke Sekte Azure Dragon, dia menemukan bahwa ada sekelompok orang di sekitarnya. Saat dia melihat dengan lebih hati-hati, ternyata beberapa murid pelataran tengah memukuli dua orang. Orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut, mereka adalah bagian dari organisasi terkenal di pelataran dalam Sekte Azure Dragon, dan mereka adalah anggota aliansi pedang. Sedangkan untuk orang-orang yang dipukuli di sisi lain, mereka adalah dua wajah yang dikenalnya. Mereka adalah saudara dari keluarga Chu, yaitu Chu Cheng dan Chu Zhen. Aku sudah memberitahu kalian semua untuk keluar dari Sekte Azure Dragon, tapi tidak ada dari kalian yang mendengarkan. Apakah kamu masih tidak ingin pergi? Tidak apa-apa kalau kamu masih tidak mau pergi, maka aku akan memukulmu sampai kamu pergi, ucap seorang anggota aliansi pedang. Saat anggota aliansi pedang mulai berdetak, mereka juga mengutuk. Chu Cheng dan Chu Zhen tidak mengatakan apa-apa, saat mereka memeluk kepala mereka dengan kedua tangan mereka. Tidak peduli berapa banyak lagi mereka dipukul atau dihina, tetapi mereka tidak memohon pengampunan sama sekali. Aliansi pedang terlalu tidak masuk akal. Di sepanjang harinya, mereka menggertak anggota keluarga Chu, tetapi para tetua tidak peduli. Bagaimana keluarga Chu akan terus bertahan di Sekte Azure Dragon ini? Siapa yang bisa disalahkan atas kejadian ini? Jika harus menyalahkan seseorang, itu hanya bisa disalahkan pada Chu Feng dari keluarga Chu. Siapa yang menyuruhnya menyinggung murid nomor 1 Sekte Azure Dragon kami, yaitu Senior Gong Luyun? Betul, siapa sih yang tidak kenal Senior Gong Luyun? Dia adalah kepala masa depan Sekte Azure Dragon. Jika kamu menyinggung Senior Gong, itu sama saja kamu menyinggung Sekte Azure Dragon. Chu Feng ini bisa menutupi langit dengan seluruh kegelisahannya, ucap para penonton. Kerumunan pengamat menunjuk sambil menyalahkan, dan anggota SWOT Alliance menjadi lebih keras saat mereka memukul. Ya Tuhan, berlututlah di tanah, dan memohon ampunlah. Atau kalau tidak, aku akan menghancurkan kultivasimu, ucap seseorang dari anggota aliansi pedang. Tiba-tiba saja satu anggota SWOT Alliance mengeluarkan pedang besi hitam dari punggungnya, dan mengarahkannya ke arah Chu Cheng. Cih, jika kamu punya nyali, silakan saja. Tunggu sampai Chu Feng kembali, maka dia tidak akan memaafkan salah satu dari kalian. Chu Cheng dengan keras melolong. Meskipun ada ketakutan di wajahnya, dia tetap tidak mau menyerah. Betul, kami telah mengingat semua orang, yang telah menindas orang-orang dari keluargaku di Chu saat ini. Ketika Chu Feng kembali, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk melarikan diri. Chu Zhen juga mulai berteriak, seolah-olah dia memberitahu semua orang tentang keluhan yang mereka terima pada hari-hari ini. Chu Feng ya, kamu benar-benar memiliki harapan tinggi padanya. Dia sudah lari dengan ekornya di antara kedua kakinya, karena dia telah menyinggung Senior Gong. Kamu menunggunya untuk menyelamatkan kamu berdua. Bermimpilah para idiot, hahaha. Anggota SWOT Alliance semuanya mencibir. Cih,
Kalian tunggu saja. Cepat atau lambat, akan ada hari menangis untuk kalian semua. Chu Cheng membuka mulutnya, dan meludahkan sedikit dahak ke pakaian anggota aliansi pedang itu. Kamu benar-benar bosan hidup ya? Aku akan melumpuhkan kamu sekarang juga. Mari kita lihat, apa yang akan dilakukan Chu Feng tentang ini. Ucap anggota SWOT Alliance dengan sangat marah. Dia mengangkat pedangnya, dan menikam lurus ke arah dantian Chu Cheng. Wush! Setelah itu, ketika tangisan yang menyakitkan terdengar, semua pengamat sangat terkejut. Pada saat itu, Chu Cheng bukan orang yang berteriak di lantai itu. Orang Yeseng berteriak itu adalah anggota aliansi pedang. Di tubuhnya ada kaki besar di sana, dan kaki besar itu berputar bola-balik di punggungnya. Orang bisa mendengar suara patah tulang, dan saat ini membuat suara retakan yang lebih keras lagi. Ketika orang-orang melihat pemilik kaki besar itu, ekspresi semua orang berubah, dan seseorang bahkan berteriak tak terkendali. Chu Feng, itu Chu Feng, itu dia berani kembali, ucap para penonton. Dalam beberapa hari terakhir, nama terkenal Chu Feng sudah menyebar di Sekte Azure Dragon. Bahkan sekte-sekte terdekat juga sudah mendengar namanya. Bagaimanapun juga, kekuatan Gong Luyun bisa dikatakan sebagai level atas. Bahkan banyak murid inti di sekte kelas 1 tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi, ketika orang tahu bahwa seseorang menantang Gong Luyun, itu memang ada reaksi besar. Tepat karena alasan itu, banyak orang usil dan ingin tahu seperti apa Chu Feng ini. Jadi, beberapa orang usil lainnya menggambar penampilan Chu Feng. Mereka bahkan menetapkan harga dan menjualnya. Saat ini di Sekte Azure Dragon, hampir semua orang tahu siapa Chu Feng, dan hampir semua orang tahu seperti apa tampangnya. Tetapi pada saat itu, semua orang terkejut karena Chu Feng berani muncul kembali di Sekte Azure Dragon. Namun, tindakan berikut yang dilakukan oleh Chu Feng, ini benar-benar membuat mereka terpana. Chu Feng meraih udara, dan pedang besi hitam terbang langsung ke tangannya. Setelah itu, dia dengan ganas menusukkannya. Darah segar berceceran di mana-mana, itu saat dia menusukkan ke dantian anggota SWOT Alliance dari punggungnya. Anggota yang pertama menangis dengan sedih. Kemudian seperti bola kulit yang tidak ada udara, dia berbaring di tanah dan tidak bergerak lagi. Pada saat itu, hanya ada 3 kata di dalam hatinya. Yaitu, dia sudah selesai. Ketika energi spiritual dalam dantiannya mulai keluar dengan cepat, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyingkatnya, tetapi dia tidak dapat mengendalikannya. Dia tahu bahwa dia lumpuh, karena dia telah kehilangan kultivasinya. Semua kultivasinya yang dengan susah payah disimpannya selama bertahun-tahun, kini semuanya sudah tidak ada lagi. Kamu. Ketika mereka melihat adegan itu, orang-orang yang paling terkejut tidak lain adalah anggota SWOT Alliance. Wajah mereka menjadi pucat, dan tatapan mereka terhadap Chu Feng dipenuhi dengan teror. Bukankah kalian semua ingin tahu, bagaimana aku akan merawatmu? Saat ini, aku akan memberitahumu bagaimana kalau aku, Chu Feng, akan merawatmu, ucap Chu Feng. Ekspresi Chu Feng berubah sedingin es, dan pedang besi hitam di tangannya bergetar keras saat dia terus-menerus menikam beberapa anggota. Tatapan dingin segera menyapu, dan energi spiritualnya merembes keluar. Hasil bertahun-tahun kultivasi yang dilakukan dengan teliti, semuanya itu sudah hilang pada hari ini. Oh surga, Chu Feng melumpuhkan begitu banyak praktisi anggota SWOT Alliance. Keberaniannya terlalu besar, ucap penonton. Kerumunan di sekitarnya tanpa henti menangis terkejut, ketika mereka melihat adegan itu. Mereka merasa bahwa Chu Feng terlalu berani, karena aturan sekte jelas melarang pembunuhan orang dari sekte yang sama, dan juga melumpuhkan kultivasi mereka. Chu Feng akan menerima hukuman berat karena tindakannya ini. Saat itu, bahkan Chu Cheng dan Chu Zhen mulai panik. Meskipun mereka tahu bahwa dengan kesabaran Chu Feng, dia memang akan membalas dendam pada orang-orang yang menindas dan menghina mereka. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan pergi sejauh itu, dan langsung melumpuhkan kultivasi mereka. Chu Cheng,
Chu Zhen, pada saat ini apakah anggota keluarga Chu masih ada di Sekte Azure Dragon? Tanya Chu Feng. Chu Feng mengabaikan pandangan kerumunan dan dia hanya melihat saudara Cheng dan saudara Zhen yang bangkit dari tanah. Untuk menghindari penghinaan yang tidak perlu, Chu Sue dan yang lainnya sudah kembali ke keluarga Chu. Awalnya Chu Wei akan pergi dengan Chu Yue, namun Chu Yue tidak mau pergi bagaimanapun juga. Dia berkata bahwa dia akan tinggal di sana, dan menunggumu kembali untuk berbicara adil bagi kami. Jadi sekarang di Sekte Azure Dragon, selain kita dua saudara laki-laki, Chu Yue dan Chu Wei juga ada di sini. Namun, Chu Wei terluka parah di pagi hari. Tangan dan kakinya patah. Kami meminta bantuan dari para penatua, tetapi mereka tidak peduli, dan bahkan mereka menolak untuk merawatnya. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa turun gunung untuk membeli obat. Namun, kami tidak pernah berharap bahwa mereka akan memblokir kami di pintu masuk. Chu Cheng segera menjelaskan semua yang terjadi secara rinci. Bagaimana dengan Penatua Surou dan Penatua Ouyang? Mengapa kamu tidak meminta bantuan mereka? Tanya Chu Feng yang merasa sedikit terkejut. Di dalam pelataran dalam, itu masih masuk akal jika yang lebih tua tidak peduli dengan keluarga Chu-nya. Namun, Surou seharusnya tidak duduk diam sambil tidak melakukan apapun. Aku sudah mencobanya, tetapi secara kebetulan mereka memiliki masalah yang harus diperhatikan, dan mereka tidak berada di Sekte Azure Dragon, jawab Chu Cheng tanpa daya sambil menggelengkan kepalanya. Mengapa itu terjadi? Tanya Chu Feng sambil sedikit mengerutkan keningnya, dan dia merasa bahwa masalah itu tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimana bisa Surou melakukan sesuatu? Bahkan jika dia harus melakukan sesuatu dan dia harus meninggalkan Sekte Azure Dragon, dia masih akan memerintahkan bawahannya untuk menjaga keluarga Chu-nya. Jelas-jelas ada yang salah dengan situasi saat ini. Bawa aku bertemu dengan Chu Wei. Chu Feng berbicara setelah berpikir sejenak. Chu Feng dan dua saudara laki-laki dengan cepat pergi. Dan sangat cepat, mereka tiba di kediaman Chu Wei. Istana yang sebelumnya sempurna, kini sudah hancur berkeping-keping. Bahkan pintu utamanya juga sudah hancur. Dan setelah masuk, itu dalam situasi yang lebih buruk. Kursi dan meja hancur, dan hampir tidak ada yang tidak rusak. Itu hanya terlihat seperti kuil yang rusak, tapi itu jelas dirusak oleh orang-orang. Tinju Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi sedikit mengencangkan. Kemarahan di dalam hatinya mulai berkecamuk. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang-orang aliansi pedang akan bertindak terlalu buruk. Dia juga tidak akan pernah berpikir bahwa, bahkan setelah melakukan semua itu, para penatua tidak peduli sesikit pun. Dan meskipun mereka melihatnya, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melakukannya. Semua tempat tinggal kita sudah seperti ini. Namun, kami dapat dikatakan cukup baik, jika dibandingkan dengan istana milikmu sebelumnya. Istana tempat kamu tinggal sebelumnya sudah terbakar, dan dihancurkan oleh seseorang. Kata Chu Cheng yang ada di sampingnya. Apakah dalam beberapa hari terakhir ini, hanya anggota SWOT Alliance yang menyerang kalian semua? Tanya Chu Feng saat dia menaiki tangga. Dia perlu mengingat semua orang yang menyerang keluarga Chu-nya. Meskipun semua orang memberi kami pandangan puas, orang-orang yang benar-benar menyerang hanya anggota SWOT Alliance saja. Pendiri aliansi pedang, Wu Jiu, adalah seorang ahli yang berperingkat ke-9 di papan peringkat Azure Dragon. Dia memiliki beberapa transaksi dengan Gong Luyun. Meskipun terlihat biasa saja di permukaan, sepertinya Wu Jiu lah yang telah mengatur serangan SWOT Alliance pada kita. Karena pada kenyataannya, Gong Luyun yang tuloh mempermainkan kita. Kata Chu Cheng. Bagaimana kamu tahu semua ini? Tanya Chu Feng dengan ragu. Dengan status Chu Cheng, itu cukup sulit untuk mengetahui semua informasi itu. Su Mei lah yang memberitahu kami, jawab Chu Yue. Tepat pada saat itu, suara Chu Yue datang dari atas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan Chu Yue berdiri di sana. Dia masih sangat cantik dan manis, tetapi wajahnya jauh lebih kurus dan ada beberapa memar di dahinya. Chu Yue, mereka bahkan memukulimu. Tanya Chu Feng.
Tapi Chu Yue diam saja, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menarik Chu Feng. Tempat itu sangatlah berantakan. Bahkan jendelanya hancur, dan bahkan tidak terlihat seperti tempat tinggal orang. Di sudut ruangan, di sana ada tempat tidur berkumpul yang rusak. Chu Wei berbaring di atasnya, dan perban menutupi tubuhnya. Matanya saat ini terpejam, dan saat dia pingsan, dia terus mengerang kesakitan. Chu Feng tertekan di dalam hati saat melihatnya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Chu Yue yang ada di depannya, dan juga Chu Cheng dan Chu Zhen. Chu Yue bahkan tidak seburuk itu. Di sisi lain, Chu Cheng dan Chu Zhen tidak memiliki area yang tidak terluka di seluruh tubuh mereka. Selain area yang terluka tadi, orang bahkan bisa melihat jejak bekas luka. Chu Feng benar-benar bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang mereka alami dalam beberapa hari terakhir. Dan alasan mengapa mereka tetap di sana sambil menahan rasa sakit itu semua, itu mereka lakukan untuk Chu Feng. Bahkan mereka juga menjaga martabat keluarga Chu untuk Chu Feng. Setidaknya, itu membuat orang tahu bahwa ketika mereka menghadapi intimidasi dan penghinaan seperti itu, keluarga Chu tidak akan menurunkan kepala mereka. Bahkan jika keluarga Chu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka masih memiliki semangat pantang menyerah. Chu Yue, bawa Chu Wei kembali ke keluarga Chu. Dan peganglah ini. Biarkan keluarga Chu pindah ke kota emas ungu. Dengan perlindungan Chen Hui, aku bisa lebih tenang, ucap Chu Feng sambil memberikan lencana komandan emas ungunya kepada Chu Yue. Chu Feng, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak akan ikut pergi? Tanya Chu Yue. Chu Yue menatap tajam pada Chu Feng, seolah-olah dia menginterogasinya. Chu Feng tidak menghindari tatapan Chu Yue, dan dia hanya tersenyum samar sebelum berkata, "Aku akan membiarkan semua orang di Sekte Azure Dragon tahu, bahwa keluarga Chu aku bukanlah penurut yang baik," jawab Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.